10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, penumpang pesawat terpantau melonjak tajam hingga 25% jika dibandingkan kemarin di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Para penumpang mengaku berangkat lebih awal selain karena sudah mendapatkan libur, mereka juga menghindari lonjakan harga tiket di puncak mudik. Pasalnya harga tiket saat ini terus merangkak naik. Untuk di pekan ini saja harga tiket rata-rata naik hingga 30% untuk tujuan domestik. Lonjakan penumpang tercatat sudah mulai terjadi sejak hari Sabtu kemarin dengan jumlah pergerakan penumpang mencapai 105.000. Sementara pada hari Minggu naik sekitar 25% menjadi 130.000 penumpang. Kenaikan jumlah penumpang dibarengi dengan penambahan pergerakan pesawat yang mencapai 954 penerbangan. Adapun puncak arus mudik lebaran di Bandara Suta diprediksi terjadi pada H-4 dengan jumlah penumpang yang akan mendekati 200.000 orang. Pemirsa, 9 hari menuju Lebaran Idul Fitri, penumpang mudik di bandara dan pelabuhan terus meningkat. Lalu bagaimana pantauannya pada pagi hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dan Pelabuhan Merak, Banten? Kita akan bergabung bersama reporter TV One Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan juga ada Siti Ma'rufah di Pelabuhan Merak, Banten. Pertama kita ke Rusdi di Bandara Soekarno-Hatta. Rusdi, bagaimana? Apakah penumpang pesawat sudah terjadi peningkatan dan apakah maskapai sudah menggunakan frekuensi penerbangan tambahan? Baik, Rendra, pemirsa, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Benar sekali, memang berdasarkan data pengelola bandara terjadi lonjakan sekitar 25% jika dibanding hari biasa, di mana pada Sabtu kemarin itu jumlah penumpang mencapai 105.000, di hari Minggu kemarin lonjak 25% atau mencapai 130.000. Hal ini membuat pengelola bandara terus melakukan peningkatan fasilitas. Dan saya sempat wawancara dengan beberapa penumpang di mana memang penumpang memilih mudik lebih awal. Hal ini dikarenakan memang sudah mendapatkan libur, tapi itu juga memang dia menghindari tingginya harga tiket. Dalam pekan ini saja harga tiket sudah melonjak antara 10 hingga 30%. Namun begitu memang pengelola bandara memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-4 atau tepatnya 6 April 2024 nanti. Pengelola bandara bersama stakeholder rencananya akan mendirikan posko angkutan lebaran pada 3 April mendatang, yang dimana memang posko ini akan membantu para pemudik yang akan menuju kampung halaman. Demikian, Hendra. Baik, lalu untuk penerbangan tambahan ini apakah sudah dilakukan pada kemarin ataupun perkiraannya akan terjadi kapan ini puncak arus mudik di bandara? Ya, Rendra, memang saya sempat mewawancarai Kepala Cabang Bandara Soekarno-Hatta di mana memang pada periode angkutan lebaran di 2024 ini permintaan extra flight atau pesawat tambahan sudah tembus di angka 1.800. Yang di mana memang Menteri Perhubungan memperkirakan ada sekitar 2.000 pesawat tambahan. Hal ini seiring dengan perkiraan Menteri Perhubungan akan terjadi peningkatan 56% jika dibanding tahun lalu para pemudik. Namun begitu, Rendra, memang tingginya harga tiket membuat menjadi keluhan penumpang, sehingga penumpang memilih mudik lebih awal untuk menghindari harga tiket yang lebih mahal. Demikian, Rendra. Baik, lalu bagaimana dengan destinasi favorit para pemudik ini kemana saja, Rusdi? Ya, memang Rendra, memang untuk tujuan destinasi favorit masih Pulau Bali, namun untuk di arus mudik tahun ini sudah pasti Kuala Namu, Makassar, Jogja, serta Semarang menjadi tujuan utama. Hal ini seiring dengan rata-rata flight atau jumlah penerbangan perharinya memang untuk tujuan-tujuan destinasi itu. Namun begitu, pengelola bandara akan terus meningkatkan fasilitas di mana pada hari ini 1 April pengelola bandara akan mengoperasikan edge flyover atau little semanggi atau flyover yang berada di luar untuk membantu mengurangi kemacetan yang biasanya sering terjadi pada pagi hari, di mana memang jumlah penerbangan yang padat terjadi pada pagi hari. Demikian, Rendra. Baik, terima kasih Rusdi Muslim dan pemirsa dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan beralih ke Pelabuhan Merak di Banten.
Selamat pagi, Siti. Ini bagaimana di lokasi Anda? Apakah sudah ada peningkatan kendaraan yang menyeberang ke Pulau Sumatera? Dan juga pemirsa untuk para pemudik yang akan melewati pelabuhan Merak Banten ini akan menuju ke Sumatera memang sudah terjadi peningkatan sekitar 15%. Untuk berdasarkan data dari SDP dari tanggal H-10 kemarin atau tanggal 31 Maret ada sekitar 97.000 pemudik yang melewati pelabuhan Merak ini dan 24.000 diantaranya adalah kendaraan baik itu kendaraan pribadi, bus ataupun juga roda 2. Dan diinformasikan untuk para pengendara roda 2 mulai H-7 nanti atau mulai tanggal 3 April ini sudah tidak boleh atau tidak diizinkan lagi untuk melewati pelabuhan Merak ini dan dialihkan menuju atau juga melalui pelabuhan Ciwandan. Sementara itu jika untuk truk logistik mereka juga masih bisa diizinkan untuk melewati tapi tidak melalui pelabuhan Merak tetapi melalui pelabuhan BBJ di Bojonegara. Sementara itu memang saat ini juga pihak SDP terus melakukan persiapan dan hampir 100% persiapan untuk menghadapi para pemudik ini sudah selesai. Dan diingatkan juga untuk pemudik yang akan melalui Pelabuhan Merak ini untuk membeli tiket, yaitu berjarak sekitar 4,7 km atau setelah Anda keluar dari pintu tol Merak, itu Anda sudah memiliki tiket, jadi Anda bisa membeli tiket di beberapa rest area ataupun juga beli tiket online yang memang sudah disediakan oleh pihak SDP. Hendra. Baik, Siti, Anda katakan akan ada pemindahan kendaraan-kendaraan besar dari Pelabuhan Merak. Ini kapan akan mulai diberlakukan aturan tersebut? Ya, untuk kendaraan-kendaraan tersebut, untuk yang besar maupun juga kendaraan roda 2, itu akan mulai H-7. Itu mereka untuk kendaraan roda 2, yaitu mereka melalui pelabuhan Ciwandan. Sementara untuk kendaraan truk logistik, maksudnya untuk kendaraan yang di luar dari logistik itu mereka bisa melalui pelabuhan BBJ yang ada di Bojonegara. Sementara itu memang juga pihak ASDP bersama dengan Lantas Polda Banten juga telah menyiapkan beberapa kantong parkir yang ada di luar area pelabuhan ini juga. Ada 3 kantong parkir yang dipersiapkan diantaranya yaitu Cikuasa Atas dan juga beberapa rest area yang ada di Jalan Tol Jakarta Merak. Baik, terima kasih Siti Ma'rufah mengabarkan langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Sebelumnya juga ada Rusdi Busli dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali teman-teman.